sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas boleh doa dulu sebelum belajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu kalian. Dini, Alfia, hadir. Devina, hadir Ibu. Dina, hadir Ibu. Intanti, hadir Ibu. Nahya, hadir Ibu. Putri, hadir Ibu. Sridewi, hadir Ibu. Fira, hadir Ibu. Wahyuda, Hadir. ada yang belum dipanggil? Dimas, ya. Nah, ada yang ingat nggak materi kita minggu kemarin itu apa? Ini untuk materi hari ini tuh lanjutan dari materi minggu kemarin. Kita bilas balik dulu, materi minggu kemarin itu tentang NKRI, yang artinya tuh Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku, agama, budaya. Nah, untuk anak-anak ada yang ingat nggak semboyan dari? Nah, boleh Devina. Benika Sentalika Ibu, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Benar-benar. Indonesia ini meskipun berbeda-beda tapi tetap satu, dan walaupun berbeda kita tetap menjadi satu kesatuan. Mungkin kita langsung lanjut aja ke materi hari ini, yaitu bela negara. Oke. Nah, bela negara ini adalah sikap dan juga tindakan dari warga negara itu untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan juga keselamatan dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, bela negara ini juga tuh diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, selanjutnya ada tujuan bela negara. Apa sih tujuan dari bela negara ini? Nah, Indonesia itu memiliki tujuan yang pertama untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, dan lalu menjaga keutuhan wilayah negara, melestarikan budaya bangsa, mengamalkan nilai Pancasila, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada tujuan dari bela negara sendiri, itu akan sulit untuk kita ke depannya. Nah, slide selanjutnya ada unsur-unsur dari bela negara. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu lebih ke kayak kita tuh bangga terhadap bangsa kita, terhadap bangsa Indonesia, dengan cara jaga lingkungan dan juga mengharumkan nama bangsa. Kita tuh tidak tidak memburuk-burukkan bangsa. Lalu yang kedua, kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Nah, kita tuh memiliki rasa persatuan dan menempatkan kepentingan bangsa itu biasanya di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Itu lebih ke kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kita, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, kita beribadah sesuai agama kita, sesuai kepercayaan kita. Lalu yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan juga negara. Itu kita tuh bersedia
bentuk bela negara itu sendiri terbagi dari dua poin. Yang pertama fisik dan juga non fisik. Nah, dari fisik itu sendiri itu dilakukan dengan kekuatan senjata bila Indonesia itu terancam, seperti kita tuh melakukan pelatihan militer, menjadi anggota TNI ataupun ikut menjaga keamanan negara. Lalu bela negara non fisik. Nah, non fisik ini tuh biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu sebagai pelajar kita tuh rajin belajar, sebagai warga negara kita taat hukum, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan juga bijak dalam bermedia sosial. Nah, selanjutnya ancaman terhadap negara. Ancaman ini juga ada ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, ancaman militer itu biasanya menggunakan kekuatan bersenjata seperti agresi dari negara lain, pemberontakan bersenjata, dan juga terorisme. Lalu ancaman non militer itu selain dari bidang militer tadi, seperti yang pertama ideologi, penyebaran pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu politik, konflik politik yang memecah persatuan. Terus di bidang ekonomi, seperti krisis ekonomi, ketergantungan pada produk luar negeri. Selanjutnya ada sosial budaya. Sosial budaya itu lebih ke seperti lunturnya nilai budaya bangsa karena seringnya masuk budaya asing ke kita. Yang terakhir teknologi dan informasi, penyebaran hoax, propaganda digital, dan juga cybercrime. Nah, lalu peran pelajar dalam bela negara bisa dibaca. Pertama nih, peran dari pelajar itu sendiri, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin dan taat aturan, mengikuti upacara bendera, menjaga nama baik sekolah, aktif dalam kegiatan positif, menjaga persatuan antar teman, tidak saling membuli. Selesai, habis. Nah, itu ada games. Ini lebih ke kayak puzzle. Nanti kalian bagi dua kelompok. Nah, nanti puzzle-nya bakalan dikasih. Kalian akan membentuk puzzle yang selesai duluan. Nah, itu ya, nah nanti akan adalah nilai tambahan. Terus nanti yang selesai duluan itu boleh pilih pertanyaan dari kartu pertanyaan. Boleh dibagi dulu kelompoknya. Boleh satu kelas. Nah, ini tuh puzzle dari peta Indonesia. Jadi kalian susun, gak usah susun di atas meja aja. Yang duluan selesai boleh angkat tangan. Nanti kalian bisa memilih pertanyaan dari kartu soal ini. Oke, Bu. Oke, kelompoknya, kelompok 1. Boleh? Ya, boleh. Sudah. Ibu kan sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah ke apa bentuk wilayah negara Indonesia? Gimana sekarang?
Waktu 5 menit cukup? Bisa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Belum. Ibu sudah. Sudah? Ya. Kelompok 2 sudah? Kalau sudah, maju ke depan. Ya, sabar banget, maju. Kelompok 2 sudah? Sudah. Bisa ngerjainnya? Bisa, Bu. Ibu sudah semua, Bu. Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Boleh. Siapa yang mau maju duluan? Oke. Kelompok 1. Ya. Boleh. Kelompok Ayo, 1. ayo. Ayo, kelompok 1, ayo. Apa yang kelompok 1, boleh? Dapat pertanyaan yang mana? Nah, jadi kami mendapatkan pertanyaan, apakah tujuan utama dari bela negara? Nah, itu akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Oke, lalu yang kedua adalah melestarikan budaya bangsa. Kayak kita tuh gak boleh malu kalau kita tuh punya kebaya, punya batik. Kita harus bangga dengan cara memakainya. Ya, selanjutnya itu menjaga keutuhan wilayah negara. Yang selanjutnya itu mengamalkan nilai Pancasila. Dan yang terakhir mungkin menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, ada tambahan lagi? Cukup, Ibu. Kelompok Sudah. 2. Kelompok 2, Ada tambahan apa? lagi? Cukup. Tangannya. Boleh duduk kelompok. Yeay. Terima kasih, Bu. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju terus. Boleh? Ini. Mana pertanyaan? Kalau ada negara wajib ikut serta dalam negara. Ini tadi. Tujuan. Oke, jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang soalnya yaitu
Mengapa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara? Yang pertama yaitu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Terus Yang kedua untuk melestarikan budaya bangsa. Yang keempat ada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terus selanjutnya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Dan juga ada lagi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dilatih lagi tempat duduknya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang tahu hasil dari pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Ini ibu katanya bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus menjaga keutuhan NKRI. Apabila negara kita tidak dijaga, maka bisa saja negara lain itu mengobrak-abrik pemerintahnya. Walaupun pemerintahan di Indonesia sudah obrak-abrik. Gitu saja. Nah, ada yang tahu nggak makna kenapa sih kalian tadi disuruh menyusun puzzle kata Indonesia? Betul, boleh. Karena untuk kerjasama tim dan mungkin untuk mengingat peta Indonesia. Nah, mungkin ada yang lupa bentuk peta Indonesia, wilayah Indonesia dan juga untuk kerjasama tim. Nah, selain itu, bela juga dari bela negara itu seperti halnya kita tadi menyusun puzzle bareng sama teman. Itu tuh Indonesia juga terdiri dari banyak sekali perbedaan yang harus kita jaga. Perbedaannya itu untuk menjadi tetap menjadi kesatuan. Jika satu bagian dari puzzle itu hilang, apakah itu akan tetap menjadi peta wilayah Indonesia? Ya. Dan begitu pun di Indonesia, jika ada yang hilang, maka Indonesia itu tidak lagi utuh. Mungkin seperti itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Boleh untuk beres-beres, kita akan pulang. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Oke baik teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk pembelajaran minggu depan. Jangan lupa belajar ya. Oke Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi